Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Sevanya dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar hari ini, pagi ini, bahkan dalam hidup saudara, kasih Tuhan melimpah, kebaikannya terus datang dan memberkati setiap kita di tempat ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Siapapun telinga yang mendengar, mata yang melihat, mereka menjadi sasaran dari berkatnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pada hari ini judulnya adalah fokus. Fokus. Masalah anak zaman sekarang adalah terlalu multitasking. Multitasking is good dalam area tertentu. Tapi banyak anak muda, mereka hebat dalam berbagai macam area, tapi nggak menguasai. Sebagai contoh, pengen bisa ini, bisa ini. Tapi cuma bisa segitu-segitu doang. Saya teringat ketika saya masih kecil, ada sebuah buku komik atau buku silat yang ditulis oleh seorang penulis namanya Ko Ping Ho. Kalau saudara tahu bisa tulis kolom komentar di bawah. Judul bukunya Pendekar Satu Jurus. Dia seumur hidup hanya belajar satu jurus. Awalnya teman-temannya pada ketawain dia, bodoh kamu, yang lain pada belajar pedang, pada belajar apa. Dan dia belajar itu aja. Dan ketika bertahun-tahun berlalu, teman-temannya udah jago pedang, udah jago tombak, udah jago sebagai macam. Tapi dia hanya bisa satu jurus itu aja. Tapi surprisingly ketika mereka bertanding, satu jurus itu ternyata karena dia udah sangat kuasai dengan luar biasa, bahkan dia sudah modif, bahkan dia sudah menyatu dengan dirinya, sehingga ketika dia bertarung dia yang menang. Ketika pertarungan dilanjutkan, dia terus menang, dan gurunya datang dan gurunya bilang, lihat, ketika kita fokus kepada satu tempat, satu hal, satu area, maka hasilnya bisa luar biasa. Matahari yang begitu hebat itu tidak dapat membakar apapun di muka bumi ini kalau cuma sekedar buka aja. Tapi ketika matahari sinarnya ditaruh yang namanya kaca pembesar dan diarahkan ke suatu tempat, dapat membakar tempat tersebut. Kenapa? Karena difokuskan. Saya mau bilang sama saudara sebuah kutipan yang memberkati saya, being a master in everything you do. Jadilah yang terbaik. Kalau saudara bekerja, walaupun mohon maaf, jadi tukang kayu, tapi saudara tukang kayu yang terbaik, maka kayu saudara, kalau saya baca sebuah berita, tukang kayu dari daerah-daerah yang terkenal saudara di Jawa sana, mereka bikin kayu jati dan sebagainya, harganya bukan lagi ratusan juta, tapi miliaran, bahkan sampai diekspor ke luar negeri, cuma dari buat kayu doang. Kenapa? Karena ukiran dia buat dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Ketika saudara mulai fokus, maka saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. 1 Korintus 9 mengatakan demikian. Ayatnya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dibuka dengan ayat yang ke-24. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Mari belajar. Alkitab katakan, aku tidak sembarangan memukul. Ada orang hidupnya setiap tahun ganti cita-citanya. Tahun ini pengen jadi polisi, tahun depan tiba-tiba pengen jadi abri, tahun depan lagi tiba-tiba pengen jadi pemusik, tahun depan tiba-tiba pengen jadi produser, tahun depan tiba-tiba pengen jadi penyanyi. Tiap tahun berganti, baru bisa dikit, coba lagi, baru bisa dikit, coba lagi. Saya selalu bilang, ketika kita fokus in one area, bukan berarti kita nggak boleh expanding, bukan berarti kita nggak boleh melebar ke kiri kanan, itu janji Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, mari kita fokus dulu. Firman Allah dalam Matius 4 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ketika saudara dan saya mengabdi kepada dua Tuhan, kita pasti mengasihi satu,
dan mengasihi yang tidak yang lain. Ketika kita mulai belajar fokus, apalagi kalau ditarik dalam perspektif iman, fokus sama Yesus, pandang Yesus saja. Suatu hari ada seorang anak kecil yang habis berlibur dengan papanya di sebuah tempat pantai yang indah di sebuah kota. Baru mendarat atau baru sampai, anaknya langsung bilang, "Pak, aku mau pulang." "Loh kenapa? Nah, ini pantainya indah." "Enggak, Pak, ini aku mau pulang." "Kenapa?" "Berisik, Pak, berisik banget. Di sebelah kiri ada orang nyetel musik gede-gede, di sebelah kanan ada orang main voli, dan di belakang saya ada anak kecil yang sibuk nangis-nangis. Berisik, Pak, aku mau pulang." Papanya karena tahu anaknya sedang marah, "Pak, oke kita pulang. Tapi Pak minta tolong, ini gelas diisi dengan air. Tolong kamu bawa gelas, ini puterin, satu putaran aja. Jangan sampai ada yang tumpah. Setetes pun jangan. Kalau kamu lakukan itu bisa dan gak tumpah, kita akan pulang." "Benar ya Pak?" "Iya, kita akan pulang." Dan mulailah anaknya muterin pantai tersebut, saudara, putaran itu tersebut, dengan bawa gelas dan memperhatikan gelas tersebut supaya gak tumpah. Dan mulai beberapa menit sampai 20 menit kemudian sampai di bawah, "Pak, tuh lihat Pak, gelasnya gak tumpah. Nggak tetes pun. Ayo Pak, kita pulang." "Oke, sebelum kita pulang Papa mau nanya, gimana tadi main poli?" "Gak tahu Pak, aku nggak perhatiin. Aku jagain airnya." "Oh ya udah. Gimana tadi Pak? Gimana tadi yang misalnya musik gede-gede?" "Aku nggak perhatiin Pak, karena aku fokus sama lihat airnya." "Anak kecil yang nangis, masih nangis apa nggak?" "Aku nggak tahu Pak, karena aku fokus sama lihat airnya." Papanya bilang, itulah hidup. Kalau kita fokus sama omongan orang, kita drop. Kita fokus sama keadaan, kita drop. Kalau kita fokus sama masalah, tahukah saudara, masalah jadi gede dan makin gede. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhannya yang makin gede, kitanya makin kuat, masalahnya makin gak kelihatan. That's why Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Ketika Daud memandang Tuhan, Goliat, Saul, Absalom, orang-orang Filistin, orang-orang musuh-musuhnya tidak dapat mengalahkan dia. Ketika Daud mulai berfokus kepada hidupnya sendiri, dia drop. Ketika Petrus fokus sama Yesus, Petrus berjalan di atas ketidakmungkinan, berjalan di atas air. Ketika Petrus berjalan dan mulai fokus sama keadaan, dia jatuh. Filipi 4:13-14 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kita katakan, aku tidak memperhatikan apa yang di belakang, aku melupakan, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Fokus sama masa depan saudara, jangan fokus sama masa lalu saudara. Masa lalu, masa depan Tuhan siapkan yang terbaik. Oleh karena itu Amsal 23 ayat yang ke-18, "Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang." Mari fokus sama Tuhan. Kalau sudah sedang membangun karir, fokus sama karir saudara. Jangan peduli sama omongan orang. Selama nggak melanggar hukum, selama nggak curi, nggak rugiin orang lain, go ahead, do it. Satu hari ada lomba antara kura-kura saudara dengan kura-kura se-universe. Saya meng-exaggerate, melebih-lebihkan, tapi ada lomba kura-kura dan untuk naik ke atas. Dan ketika sampailah di atas, setiap orang mau naik, nggak mungkin, nggak bisa. Sampai di atas seekor kura-kura yang tua dan sampai di atas. Nggak ada yang mewujudkan atau menjagokan dia untuk menang. Tapi ketika ditanya kura-kura yang tua, "Kenapa Anda bisa menang?" Dia jawab, "Apa? Kenapa Anda bisa menang? Apa? Kenapa saya menang? Apa?" Ternyata kura-kuranya menang karena budek saudara, alias tuli. Karena tuli dia nggak dengar omongan orang sehingga dia fokus sama pertandingan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 kata Paulus, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Paulus tahu betul bahwa dia hanya memperhatikan yang kekal, yaitu yang tak kelihatan. Mari datang sama Tuhan, fokus sama Yesus. Dan apa yang Tuhan percayakan sama saudara, lakukan dengan setia. Sesuatu yang kecil lakukan dengan setia, disertai dengan Tuhan, akan menjadi besar dan luar biasa.
Tulis kolom komentar di bawah bagaimana firman renungan pada hari ini memberkati saudara. Bagikan kepada mereka yang butuh fokus, yang butuh untuk terus maju, yang punya surga. Crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan, selama hidup. Ajar kami mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Fokus kita mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sisanya biar Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Yang punya surga, crazy in love with you.